wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Sakina Izati. Di sini aku ingin membawakan topik mengenai frugal living. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum nih apa itu konsep hidup frugal living? Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang memang sudah tahu kali ya apa itu konsep frugal living, atau bahkan ada yang baru dengar nih pertama kali. Nah, di sini aku pengen bahas mengenai konsep hidup frugal living, dan juga nanti di akhir nanti aku akan memberikan beberapa tips mengenai mengimplementasikan cara hidup frugal living, dan pastikan kalian dengar sampai akhir ya. Oke, jadi dari kata bahasanya frugal living, frugal itu yang artinya hemat, dan juga living artinya hidup. Berarti pada dasarnya frugal living itu adalah konsep gaya hidup yang hemat. Nah, banyak nih yang mengkaitkan bahwa frugal living ini itu adalah dikaitkan dengan pola hidup yang irit. Nah, saking iritnya kita tuh jadi pelit ke diri kita sendiri, dan bahkan jadinya kita nggak menikmati kehidupan. Nah, memang ya, hemat dengan pelit itu adalah suatu hal yang beda-beda tipis, tapi dalam pengimplementasiannya itu adalah suatu hal yang benar-benar berbeda gitu. Nah, jelas konsep pelit tersebut dalam frugal living itu salah. Justru dengan kita menerapkan hidup frugal living, hidup kita itu akan lebih terarah, terutama dari sisi keuangan kita, dan juga semakin jelas gitu arah geraknya untuk jangka panjang di kehidupan kita nanti. Nah, memang sih dalam konsep hidup frugal living ini kita harus bisa menunda kesenangan sementara kita, atau bahasa kerennya itu temporary gratification, untuk kesenangan kita yang lebih besar nanti di masa depan kita, di mana kesenangan yang lebih besar ini akan berdampak juga pada hal-hal yang lebih baik lagi di kehidupan kita selanjutnya. Nah, contohnya seperti apa nih? Nah, sebagaimana contohnya ialah kita bisa nih untuk menunda membeli HP keluaran terbaru, atau membeli entah itu HP, handphone, laptop, ataupun barang-barang branded yang keluaran terbaru, dan yang mana uang tersebut bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat atau hal-hal yang lebih produktif, entah itu seperti investasi, ataupun kita bisa menggunakan uang kita tersebut untuk kursus baik itu kursus secara online ataupun kursus secara offline, yang pasti untuk menambah skill-skill atau kemampuan kita gitu. Nah, tapi perlu diingat ya teman-teman, bahwa konsep frugal living ini bukan berarti kita itu pelit ke diri kita sendiri dan tidak menikmati kehidupan. Justru konsep frugal living ini mengajarkan kita cara untuk mengontrol kesenangan sementara kita untuk kesenangan yang lebih panjang nanti, dan mana nanti di akhir nanti kita akan merasa bahwa pilihan kita ini adalah pilihan yang tepat, pilihan yang memang worth it untuk kita dapatkan dan kita perjuangkan, sehingga kita akan terjauh dari kata penyesalan. Oke, di sini aku pengen meng-highlight 2 poin penting dari konsep frugal living ini. Nah, apa sih? Jadi di frugal living ini tuh kita lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas, dan juga poin yang kedua ialah kita mengedepankan manfaat dari barang yang kita punya atau barang yang akan kita beli. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, jadi dalam konsep hidup frugal living ini kita tuh boleh loh kita membeli barang-barang mahal, tapi barang mahal tersebut memang memiliki manfaat bagi diri kita nih. Jadi kita nggak hanya asal beli atau karena tergiur dengan bentuknya, atau hanya tergiur saja, bahkan hanya untuk gengsi, enggak. Tapi kita memang mengetahui manfaat di balik barang tersebut. Barang mahal tersebut kita beli karena kita anggap memang menjadi barang yang bagus gitu, barang yang bermanfaat dan bahkan bisa untuk berinvestasi yang akan memberikan manfaat jangka panjang, atau bahkan bisa berpeluang untuk menghasilkan cuan, daripada ketimbang kita membeli barang yang murah tapi pada akhirnya tidak terpakai gitu kan, jatuhnya jadi mubazir. Oke, sebagaimana contohnya nih, kita beli laptop atau handphone baru,
bukan hanya sekedar untuk gengsi semata atau hanya mengikuti tren, tetapi kita bisa memanfaatkan laptop tersebut atau handphone tersebut untuk misalkan entah itu membuka peluang bisnis seperti e-commerce, ataupun kita bisa membuat dengan menggunakan handphone tersebut dengan membuat konten-konten yang memang nanti akan menghasilkan cuan. Atau contoh lainnya ialah kita bisa dengan membeli tas yang memang agak mahalan, tetapi di situ kita tahu bahwa kualitas dari tas tersebut memang sudah bagus dan terjamin, sehingga kita membeli tersebut bukan hanya semata gengsi atau ya tidak hanya semata gengsi, tetapi memang kita sudah tahu manfaatnya dan kita akan menggunakan tersebut untuk jangka panjang, dan ketimbang kita membeli tas yang harganya murah tetapi kualitasnya itu diragukan, sehingga jatuhnya nanti malah mubazir dan akan mengeluarkan uang lebih banyak lagi untuk membeli tas yang baru. Oke. Nah, lalu ada nih beberapa tips bagaimana sih kita menerapkan gitu, menjalani pola hidup, konsep hidup frugal living ini. Dan karena konsep hidup frugal living ini menurut aku pribadi ini adalah suatu konsep yang memang sangat cocok diimplementasikan ya bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa rantau ataupun anak kos gitu ya. Dan ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, jadi lebih baik kita memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Nah, ini tuh kita bisa terapin ketika kita ingin beli barang. Pastikan dan pikirkan kembali bahwa barang yang kita hendak beli ini ada nilai manfaatnya dan memang masuk sebagai salah satu barang penunjang kebutuhan kita. Hal ini penting banget. Kalian harus pastikan bahwa barang-barang yang kalian hendak beli ini memang memiliki nilai manfaat ya, karena hal ini agar terhindar dari kegiatan membeli barang yang dilakukan secara impulsif gitu ya. Lalu tips yang kedua ialah tidak mudah terbawa pada tren-tren yang konsumtif. Nah, seperti apa sih? Nah, tren-tren yang konsumtif itu seperti ketika ada HP keluar terbaru lalu kalian langsung ingin membelinya dalam rangka untuk hanya sebagai gengsi semata. Nah, itu harus banget dihindari ya teman-teman. Nah, kalian di sini dalam konsep frugal living ini kalian itu harus pandai-pandai dan harus bisa banget menahan ego untuk selalu tidak mengikuti tren-tren saat ini. Dan seperti apa tadi, seperti contohnya melakukan pembelian HP keluar terbaru, fashion branded yang keluar terbaru, dan pokoknya kalian harus menahan hal-hal tersebut karena dengan bertujuan agar dari sisi keuangan kalian ini tidak jebol atau tidak terarah gitu ya jadinya. Oke. Lanjut ke tips ketiga, yaitu adalah dengan membandingkan harga nih. Nah, ada baiknya ketika kalian ingin berbelanja, kalian bisa melakukan mini research terlebih dahulu. Nah, seperti contohnya apa? Seperti contohnya ketika kalian ingin belanja, lebih baik kalian membandingkan harga yang ada di store atau ada yang di toko secara fisik dengan harga yang ada di online atau e-commerce gitu ya. Nah, hal ini sangat berguna loh, karena kita bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah tetapi dengan kualitas yang sama gitu. Dan tips yang terakhir ialah menabung dan investasi. Nah, seseorang yang menerapkan konsep frugal living ini itu pastinya tidak hanya berpikir secara jangka pendek saja, tetapi juga berpikir untuk jangka panjangnya. Mereka akan berpikir bagaimana sih cara untuk mengelola keuangan jangka panjangnya. Ada salah satunya ini ialah dengan menabung dan berinvestasi. Oke, nah itu dia tips dari aku dan juga beberapa hal yang sudah aku paparin mengenai konsep hidup frugal living ini. Nah, pada dasarnya konsep hidup frugal living ini itu bukan hidup dengan serba irit atau pelit gitu ya, tetapi frugal living ini menekankan pada gaya hidup yang memang menemukan atau memaknai nilai uang dari setiap pengeluaran kita. Hal ini bertujuan agar kita tuh bisa lebih bijak lagi dalam melakukan pembelian barang dan pemenuhan kebutuhan kita. Nah, dari beberapa hal yang udah aku bahas di atas, itu banyak loh ternyata ketika kita mengimplementasikan konsep frugal living ini. Mulai dari kita jadi memiliki
kehidupan, sisi keuangan yang lebih tertata, lalu juga memiliki simpanan masa depan, lalu ada punya dana darurat, dan juga kita menjadi sosok yang lebih aware lagi terhadap kebutuhan kita, dan juga menjadi lebih dewasa lagi, dan bukan tipe orang yang impulsif dalam melakukan pembelian barang. Dan yang paling penting, ketika kalian benar-benar istiqomah dalam menerapkan frugal living ini, kalian bisa mencapai financial freedom. Nah, gimana nih dengan kamu? Apakah kamu tertarik untuk bisa mengimplementasikan konsep frugal living ini? Oke, mungkin sekian dari aku. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.